Salam sehat. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana rasanya menjadi pasien COVID-19. Jadi ini mungkin langsung aja. Jadi ini bermula di tanggal 6 Desember 2020. Saya itu hari Minggu kalau tidak salah. Saya merasa tidak enak badan. Saya merasa seperti radang tenggorokan, jadi ada demamnya, tenggorokan nggak enak gitu ya. Saya pikir biasa karena kalau saya radang tenggorokan seperti itu. Jadi pada hari Senin saya izin untuk tidak bekerja, jadi saya ke klinik untuk melakukan pengobatan. Nah, dari klinik saya disarankan untuk melakukan tes swab ke rumah sakit. Jadi akhirnya dari klinik membuat rujukan, ini saya ke rumah sakit untuk tes swab. Saya pada saat itu berpikiran positif. Ini nggak mungkin COVID ini. Karena saya merasa ini seperti radang yang biasa saya alami. Tapi saya berpikir juga, saya selama 2 minggu belakangan saya sering dinas keluar kota, apalagi ke daerah Tapal Kuda dan Madura, dan saya berbagi aja. Jadi di bulan Desember itu Tapal Kuda dan Madura kasus positif COVID-nya sedang naik, sedang tinggi-tingginya. Akhirnya hari Selasa ya. Hari Selasa saya terinfo bahwa hasil swab saya positif COVID-19. Akhirnya di tracing lah, keluarga saya di tracing, dilakukan tes swab juga keluarga saya, dan rekan-rekan kantor saya yang di Surabaya pun juga tes swab yang seruangan dengan saya. Jadi di Malang keluarga saya melakukan tes swab, dan teman-teman di Surabaya juga melakukan tes swab. Dan tes swab ya. Dan saya pada hari Selasa itu sudah harus menjaga jarak sama keluarga. Menjaga jarak, saya sudah menggunakan masker, protokol, saya berpisah ruangan. Sampai akhirnya saya ke rumah sakit, ke IGD COVID-19. Jadi di Malang ini, di Rumah Sakit Lava itu ada 2 IGD. Pengetahuan saya yang saya lihat kemarin, jadi ada IGD untuk yang penyakit yang bukan COVID, non COVID dan COVID. Jadi saya di IGD yang COVID. Di IGD COVID itu saya menunggu di situ. Jadi di situ saya diambil darah sama di foto ronsen, torak ya kalau tidak salah ya. Jadi di situ saya ada bersama 3 orang, termasuk saya 3 orang, menunggu untuk dilakukan apakah ada kamar tersedia, karena kebetulan rumah sakit sudah sebenarnya tidak menerima lagi untuk kasus COVID karena kamarnya sudah full. Karena sedikit informasi bahwa pada bulan-bulan Desember itu, pada minggu-minggu itu kasus COVID melonjak. Ini untuk di Kota Malang ya, itu melonjak. Jadi ada beberapa rumah sakit yang sudah kewalahan karena kamar untuk pasien COVID full. Akhirnya kami menunggu di situ. Alhamdulillah akhirnya ada kamar, ternyata ada kamar kosong. Jadi ada kamar kosong. Jadi kami bertiga itu ada kamar kosong, dapat kamar kosong. Akhirnya kami dari IGD itu kami diantar pakai ambulan. Jadi perawat yang mengantar pun dan driver ambulan itu semuanya seperti yang kita tahu menggunakan baju astronot lengkap, APD lengkap ya. Jadi dari IGD kami dibawa ke kamar menggunakan ambulan. Sudah masuk sudah kami di kamar ya. Jadi saya kebetulan dapat kamar sendiri, dan 2 orang yang bersama saya di ambulan 1 kamar. Nah, setelah itu hari Rabunya saya diinfo bahwa keluarga saya semua hasilnya negatif, alhamdulillah. Dan teman-teman saya yang rekan kerja di kantor juga yang sering berinteraksi dengan saya,
alhamdulillah hasilnya negatif juga. Jadi itu sedikit menenangkan pikiran saya. Singkat cerita, akhirnya saya selama 1 minggu pertama saya tidak pernah keluar kamar. Jadi saya berinisiatif, saya harus menghindari kontak. Karena kita tahu di sini kan COVID ya, pasien COVID ya. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya agar cepat negatif, yaitu menghindari kontak. Pikiran saya seperti itu pada waktu itu. Hingga akhirnya pada hari Sabtu, jadi pada saat kunjungan dokter pertama itu diinfokan bahwa akan dilakukan tes swab lagi 6 hari setelah tes swab pertama. Jadi pada kok hari Sabtu, hari Minggu. Jadi hari Minggu saya swab lagi yang kedua. Saya sudah berpikiran positif bahwa saya pasti negatif. Nah, akhirnya hari Senin terinfo bahwa hasil saya masih positif. Pertama saya tidak terima karena saya merasa diri saya baik-baik aja. Tapi ternyata kan kita tidak tahu ya bahwa virus ini masih ada. Karena memang selama 1 minggu itu saya sering mengeluarkan ini dahak-dahak, liur-liur, karena saya juga pilek pas itu kan, pilek radang juga. Mungkin itu kena COVID ya. Akhirnya sudah saya merubah. Saya mulai keluar dari kamar, mulai berjemur, terus lari-lari kecil, terus berinteraksi dengan orang-orang jadi ada semacam halaman. Itu biasa kita gunakan pasien-pasien di sini untuk berjemur. Tapi karena di musim Desember ini Malang sering hujan. Jadi kadang kita harus ngecek apakah ada matahari atau tidak ya. Tapi alhamdulillah saya sempat berjemur ya, jadi ada matahari, alhamdulillah. Nah, akhirnya dari berbincang-bincang situ ada yang menyarankan untuk menggunakan minyak kayu putih. Oke, saya juga menerima itu karena banyak juga menyarankan pakai minyak kayu putih. Oke, terus banyak yang mengirimkan, kayak ada teman saya juga mengirimkan ini sari buah diminum, dicampur, yang penting itu kan untuk menambah imun. Oke, saya akhirnya merubah itu. Dan memang, tapi ada yang paling penting yang dokter juga menyampaikan waktu itu. Ada dokter kunjungan ke saya karena saya kan pasien baru, jadi dokter berkunjung menggunakan pakaian lengkap. Jadi yang dokter itu sampaikan ini, yang paling penting adalah bagaimana imun kita cepat naik. Nah, itu dengan berpikiran positif, bahagia, dan makannya juga yang banyak kayak gitu. Jadi dokter, yang saya tangkap sih memang bagaimana imun kita harus baik agar kita segera istilahnya lekas sembuh dari COVID. Akhirnya saya sering nonton ini ya, video-video yang lucu-lucu. Terus saya juga dikasih vitamin, dikasih makan dari rumah sakit ini. Nah, singkat kata akhirnya pada hari Sabtu kemarin tanggal 19 Desember saya melakukan swab lagi, dan hari ini saya dikonfirmasi bahwa saya sudah negatif COVID-19 hingga tadi pagi jam 8 saya diambil darahnya. Terus tadi juga ini foto lagi untuk foto ronsen torak ya lagi. Jadi mungkin insya Allah kalau tidak ada halangan, saya tergantung dari bukan. Jadi tergantung dari dokter mungkin ya. Jadi nanti dokter bakal melihat hasil saya, apakah saya sudah diizinkan untuk keluar dari rumah sakit atau belum. Nah, mungkin di sini saya juga akan berbagi sedikit bagaimana sih kamar COVID, pasien COVID
Ya. Jadi di sini saya akan nunjukin kamar saya. Nah, di sini meja biasanya saya makan sini. Situ ada kulkas. Isinya hanya sedikit ya. Gitu. Terus ada kursi, ada laptop saya. Nah, ini banyak sekali nih stiker-stiker anak-anak karena di sini itu adalah dulu ruang anak, tapi karena kasus COVID yang tinggi sehingga dialihfungsikan menjadi tempat karantina. Ya. Oke, di sini kita ada kamar mandi ya. Jadi alhamdulillah saya dapat ruangan yang cukup bagus, bukan cukup bagus, tapi bagus sekali memang. Nah, di sini saya meremote komputer yang ada di kantor gunakan ini aplikasi pihak ketiga Ultra Viewer. Jadi di sana misalnya dibuka asalkan connect dengan internet dan saya juga connect dengan internet, maka saya bisa buka kantor komputer kantor. Dan itu. Lalu kesan-kesannya apa ya? Oh ya, di situ juga ada CCTV, jadi setiap pasien diawasi oleh CCTV. Karena tidak mungkin kan perawat mondar-mandir, karena mereka juga kasihan menggunakan APD lengkap, dan itu pun saya melihat, wah, itu sampai kacamatanya itu berembun karena saking apa ya, panas atau gimana ya, pokoknya kacamatanya berembun. Jadi terima kasih untuk para perawat yang setelah apa ya, berjuang di garda terdepan, para tenaga kesehatan, perawat dan dokter dan semuanya, nakes, terima kasih. Nah mari, nah di sini saya pesan buat teman-teman yang di luar sana bahwa COVID itu nyata. Mari kita menjaga diri kita sendiri, paling tidak jaga diri kita sendiri, karena dengan kita menjaga diri kita sendiri, kita juga menjaga orang lain. Ingat apa yang disampaikan pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi sebelum pandemi ini berakhir, mari kita bersama-sama berperang, kita ringankan beban-beban nakes, ya, 3M itu. Dan jangan lupa imun kita juga tetap harus bagus biar terhindar dari berbagai macam penyakit. Minum vitamin, makan makanan yang sehat, makan enak katanya. Kalau dengan siapa? Dokter kita bilang kan, makan enak, makan sembarangan, dokter Tegi seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Salam sehat, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Kita bisa melepaskan masker lagi seperti dulu lagi, bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Karena terus terang dengan adanya pandemi ini banyak di luar sana yang menderita. Jadi mari kita bersama-sama kita berjuang dan segera apa ya, dan kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya, pengalaman dan cerita saya selama saya menjadi pasien COVID-19. Mungkin di lain waktu saya akan berbagi cerita yang lain. Salam sehat.